Halo semuanya, kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana melakukan analisis deskriptif menggunakan aplikasi SPSS. Tetapi sebelum kita masuk ke langkah-langkah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih analisis deskriptif itu. Ya, analisis deskriptif atau yang sering kita kenal di dalam sebuah penelitian dengan sebutan analisis univariat. Analisis univariat ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang kita teliti. Dalam analisis data kuantitatif, seringkali kita dihadapkan dengan kumpulan data yang belum jelas maknanya. Contohnya, saat kita menyebarkan kuesioner kepada responden, kemudian kan kuesioner itu kita tarik kembali nih, dan kita buat rekapan hasil dari kuesioner itu. Nah, itu yang dimaksud dengan datanya belum jelas dan belum bisa memberikan informasi. Sehingga, kalau misalnya kita menggunakan analisis deskriptif ini, kita bisa menyederhanakan, bisa meringkas kumpulan data yang kita dapatkan tadi. Yang tujuannya adalah agar data yang kita kumpulkan itu berubah menjadi informasi yang berguna dan bisa dipahami oleh banyak orang. Di dalam analisis deskriptif, terdapat dua macam jenis data, yaitu data numerik dan data kategorik. Saat kita melakukan penelitian, biasanya kita memilih salah satu dari data itu. Entah itu kita akan menggunakan data numerik atau kita akan menggunakan data kategorik. Tetapi tidak jarang juga di dalam sebuah penelitian itu menggunakan keduanya. Ya. Di video kali ini, saya akan membahas terkait dengan analisis deskriptif untuk data numerik saja. Mudah-mudahan data kategoriknya kita akan bahas di video selanjutnya. Analisis univariat menggunakan data numerik cukup sering kita gunakan di dalam sebuah penelitian, di mana penggunaan analisis ini biasanya untuk melihat karakteristik dari variabel yang kita teliti. Perlu diingat bahwa penggunaan analisis data menggunakan data numerik mengharuskan skala datanya adalah interval atau rasio. Ya, dalam aplikasi sebuah penelitian, data numerik sering kali digunakan pada analisis parametrik. Contohnya, uji T, ANOVA, korelasi, ataupun regresi linier. Di dalam data numerik ya terdapat beberapa ukuran. Yang pertama adalah ukuran sentral, ukuran posisi, ataupun ukuran variasi. Tetapi di video ini saya akan membahas ukuran sentral dan ukuran variasi saja. Di mana ukuran sentral yang pertama adalah mean atau rata-rata itu. Di mana mean ini adalah ukuran rata-rata yang merupakan hasil dari penjumlahan semua nilai pengukuran atau pengamatan kemudian dibagi banyaknya pengamatan yang ada. Selanjutnya ada median atau nilai tengah, di mana median ini suatu ukuran sentral yang menunjukkan nilai yang terletak di tengah-tengah. Setelah data tersebut kita susun dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar. Yang ketiga adalah modus, dan nilai yang paling banyak muncul. Ya, modus merupakan nilai yang memang paling banyak muncul di sekumpulan data. Ya. Modus banyak juga dipakai untuk menentukan rata-rata pada data kualitatif. Selanjutnya adalah ukuran variasi. Ya, yang pertama ada range atau jangkauan. Range ini merupakan selisih dari nilai-nilai ekstrim yang terdapat pada data. Artinya selisih antara nilai yang paling tinggi terhadap nilai yang paling rendah pada sekelompok data. Kedua ada mean deviation atau simpangan rata-rata, di mana simpangan rata-rata ini digunakan untuk menutup kekurangan dari nilai rank. Simpangan rata-rata merupakan jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Yang ketiga ada variance, di mana variance merupakan ukuran yang sering juga disebut dengan istilah ukuran penyimpangan. Memiliki arti ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda atau bervariasi terhadap nilai sentralnya atau nilai pusatnya. Terus ada standar deviation atau simpangan baku, di mana simpangan baku ini merupakan ukuran penyebaran yang paling banyak digunakan di dalam sebuah riset. Ya,
Standar deviasi merupakan suatu ukuran penyebaran yang menunjukkan besarnya simpangan rata-rata secara keseluruhan nilai yang ada pada kelompok data tersebut, ya, dengan nilai pusat, dengan cara menghilangkan kemungkinan nilai 0 dan nilai negatif, kemudian dikuadratkan sehingga nilai negatif menjadi positif. Yang terakhir adalah coefficient of variance, ya, atau koefisien variasi, di mana koefisien variasi ini artinya rasio standar deviasi pada sampel terhadap nilai rata-rata kemudian dikali 100. Koefisien variasi digunakan untuk membandingkan variasi relatif beberapa kumpulan data dengan satuan yang berbeda. Ya, mungkin teman-teman bingung ya kalau dia teoritis seperti ini. Maka dari itu saya di sini sudah menyiapkan satu contoh yang akan kita lakukan analisisnya, di mana penelitian ini berjudul Hubungan Perilaku Merokok dengan Kejadian Hipertensi di Puskesmas Neglasari, Kota Bandung. Jadi pada penelitian ini saya juga mengkaji umur. Penelitian ini memiliki responden sebanyak 74 orang. Ya. Kita masuk ke tabulasi datanya yang ada di Excel. Oke, ini adalah data tabulasi, ya, baik itu data umur, kejadian hipertensi dengan perilaku merokok, ya. Di sini ada variabel umur yang akan kita analisis. Kita masuk ke langkah-langkahnya, ya. Pertama, data umur ini kita copy, ya. Kita blok dulu semua sampai ke 74. Lalu ini kita copy. Sekarang kita buka aplikasi SPSS, ya. Kalau SPSS-nya sudah terbuka, sekarang ingat ya teman-teman, tetap di data view. Ya, data view ini adalah tempat kita paste data penelitian. Sekarang kita paste datanya di satu, ya. Ya, sudah di paste di SPSS di bagian data view. Selanjutnya kita klik variable view. Nah, di bagian variable view ini kita tetap melakukan perubahan pada variabel name, ya. Di sini tadi adalah umur. Kemudian desimalnya kita jadikan 0 karena data kita tidak memiliki desimal. Selanjutnya pada bagian label ini kita buat menjadi umur responden. Ingat ya teman-teman bahwa label ini adalah keterangan dari variabel name. Untuk values dan yang lainnya itu kita biarkan saja. Sekarang kita bisa masuk ke langkah-langkah penganalisisan. Sebenarnya di program SPSS ini ada beberapa langkah yang bisa kita gunakan atau kita lakukan, ya, untuk melakukan analisis deskriptif untuk data numerik. Nah, saya akan coba praktikkan dari masing-masing langkah tersebut. Pertama, kita klik analyze. Kemudian kita cari bagian deskriptif statistik dan kita klik bagian frekuensi. Nah, ini variabel umur yang ada di kolom sebelah kiri kita pindahkan ke kolom yang sebelah kanan, ya, kolom variabel dengan cara mengklik tanda panahnya. Selanjutnya kita klik statistik, ya. Ya, ini akan muncul jendela baru di mana akan menampilkan ada percentile values, ada central tendency, kemudian ada dispersion, kemudian ada distribution. Nah, ini kita bisa checklist di ukuran sentral, yaitu mean, median, mode, sum. Kemudian di ukuran variasinya kita bisa checklist standar deviasi, variance, rank, minimum, maksimum, standar error mean. Kemudian di distribution kita bisa checklist skewness dan kurtosisnya. Lalu kita klik continue dan kita klik lagi OK. Maka akan muncul output SPSS hasil dari analisis deskriptifnya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada nilai mean-nya, ada standar error mean-nya, ada median, mode, standard deviation, dan yang lain-lainnya. Ya.
Ini adalah langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic. Selanjutnya kita klik Descriptive. Nah, ini sama, variabel umur kita pindahkan ke dalam kolom yang sebelah kanan dengan cara mengklik tombol panah. Terus kita klik Option. Nah, di sini kita tinggal checklist, mau menampilkan sum, mau menampilkan varian, rank, standar error, kurtosis, skewness misalnya. Terus kita klik Continue dan kita klik OK. Maka akan muncul descriptive analisisnya, ya, atau descriptive statistiknya. Di sini juga menampilkan nilai mean, nilai standar deviasi, standar varians, ya, dan yang lain-lainnya. Ya, ini adalah langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, ya, kita klik lagi Analyze, kemudian Descriptive Statistic, terus kita klik Explore, ya. Nah, umur kita pindahkan ke bagian Dependent List dengan cara mengklik tanda panahnya. Terus, OK. Maka akan muncul deskriptif statistiknya, ya. Di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa ada nilai mean, ada median, varian, standar deviasi, dan yang lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari output yang dikeluarkan oleh SPSS ini. Pertama adalah interpretasi hasil olah data. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa baik itu langkah 1, langkah 2, ataupun langkah 3, kita akan dapat melihat nilai rata-ratanya, nilai tengahnya, modusnya, standar deviasi, dan nilai-nilai yang lainnya, ya. Selanjutnya adalah penyajian data. Sini saya sudah membuat tabel 1, gambaran karakteristik responden berdasarkan umur, di mana saya hanya menampilkan nilai rata-rata dan standar deviasi, ya. Selanjutnya kita menyusun keterangan dari tabel ini, ya. Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata umur penderita hipertensi adalah 49 tahun dengan standar deviasi 2,5. Ya, ini perlu diperhatikan, ya, teman-teman, dalam pembuatan tabel hasil dari analisis data. Ini yang saya tampilkan adalah nilai mean dan standar deviasi, karena data yang saya olah ini datanya berdistribusi normal. Kalau misalnya datanya tidak berdistribusi normal, maka pada penyajian datanya sebaiknya kita menampilkan nilai median, mean, dan max-nya. Gampangkan melakukan analisis deskriptif data numerik menggunakan aplikasi SPSS. Apabila ada yang masih kurang dimengerti, teman-teman bisa menanyakannya ke saya melalui kolom komentar. Jangan lupa di subscribe channel ini, kemudian like dan share video ini supaya video ini dapat bermanfaat untuk lebih banyak orang. Saya akhiri, terima kasih.